Allah menjaga negeri kita Indonesia, bilad aktsar daulah Islamiyah fil adad, negara yang paling banyak jumlahnya dari kaum muslimin. Kita berjumlah 350 juta. Tis'un bimi'ah muslimun. Anggap saja 250 juta kaum muslimin kita ini. Idan Allah yarhamuna. Bisabab al-Islam, bisabab tauhid, bisabab syariatil Islam, Allah yahfad hadal balad. Aktsaruhum muslimun. Maka bilad yang ada padanya muslimun khairun ya'budunallah walau muqassirin minal muslimin walakin al-aglab alal khair. Fa idan Allah yahfad biladana. Husain ibn Abdurrahman, maka dia rawi di atas derajat thiqah. Maka telah disebutkan oleh Abu Hatim sadukun thiqah fil hadis. Wa Abu Zur'ah yaqul thiqah. Wa qala Imam Ahmad thiqatun min kibar ashabil hadis. Wa dzukira bi annahu taghayyar fi akhirih. Dia pikun di akhirnya. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Dan disebutkan oleh Yaqub ibnu Sufyan al-Faswi mutkinun thiqah. Maka dia di atas derajat thiqah. Summa yarwi an Abdullah ibni Abi Qatadah. Fa Abdullah ibnu Abi Qatadah, Abu Qatadah huna sahabi Al-Harith ibnu Rib'i. Idan Abdullah min walad as-sahabi. Wa huwa min kibar at-tabi'in. Dia meninggal khamsa wa tis'un minal hijrah. Meninggal khamsa wa tis'un. Wa qurun at-tabi'in mahsub minal mi'ah ila mi'ah wa sab'in. Idan man huwa min kibar at-tabi'in mukhadram. Qala Abu Hatim atau qala An-Nasa'i thiqah. Wa qala Abu Hatim Ibnu Hibban min uqala al-ansar wa min ahli al-Madinah yarwi an Ubay ibni Ka'ab. Maka dia meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Dan meriwayatkan dari Yahya ibnu Abi Katsir. Dia diriwayatkan ataupun dari muridnya yang paling kuat Yahya ibnu Abi Katsir. Dan dia rawi yang thiqah dan hadisnya sedikit, tidak begitu banyak. Maka Abdullah ibnu Abi Qatadah tidak begitu masyhur, namun dia rawi yang thiqah. Kemudian kita masuk kepada lafaz hadis. Dan di dalam hadis ini menceritakan tentang permasalahan sifat orang yang tidur, bahwa ruhnya itu Allah yang menguasainya. Hadis ini hadis yang sebetulnya panjang. Di sifat shalah telah disebutkan tentang kisah Nabi terlambat dari salat fajr, tertidur di wadi, di lembah. Maka kisahnya panjang, bagaimana matahari itu di atas mereka dan mereka terbangun dengan adanya mentari yang sudah naik. Maka hadis di sini seperti biasa Imam Al-Bukhari mengulang-ulang hadis di dalam sahihnya sesuai bab yang dia inginkan, dan ini keutamaan dari kitab Sahih Al-Bukhari, di mana dia mengulang dengan sanad-sanad yang lain juga dan mengulang dengan matan yang hampir sama sesuai dengan bab yang dia inginkan. Di kitab salat jelas
pembahasannya tentang salat yang terlambat, maka diqadha. Sudah hilang dari waktunya, diqadha salat fajarnya. Karena salat fajar keluar dengan habisnya waktu terbitnya matahari, maka masuk kepada waktul qadha. Maka bab yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab salat tentang permasalahan qadha. Walakin huna adkhalahu Al-Bukhari fi hadzal bab kitabut tauhid min bab madza? Hal mas'alatus shalah, dalam permasalahan salat la, walakin fi mas'alati hina sya'a, sifat masyiatillah wa iradatillah. Idan qarrara al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ba'dal ahadits bisabab huwa faqih. Hadal hadis bihadal lafadz yadkhul fi kitabu kada wa kada, wa bihadal lafadz yadkhul fi kitabi kada wa kada. Maka langsung kepada hadis disebutkan dari Abi Qatadah hina namu, maka kisahnya dipotong di saat mereka ketiduran. Hina namu anis shalah, di saat mereka ketiduran dari salatnya. Dan kalimat as-shalah bi alif wal lam ay salatul fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi di saat bangun mengatakan innallaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a, bahwa Allah Jalla wa ala qabada arwahakum, di saat kalian tidur itu Allah yang memegang ruh-ruh kalian, menahan ruh-ruh kalian, hina sya'a, sesuai atas kehendak Allah. Maknanya hina sya'a raddaha, jika Allah menginginkan akan dikembalikan, maka dia akan bangun. Wahina sya'a, tidak pernah bangun lagi, meninggal. Maka orang yang tidur itu pada hakikatnya maut sugro, kematian kecil, di mana ruh-ruh kita dijaga oleh Allah. Maka jika Allah menginginkan akan dikembalikan dan kita bangun. Dan jika tidak diinginkan, tidak pernah bangun lagi. Kemudian disebutkan wa qadau hawaijahum wa tawaddau ila an tala'at asyamsu wa yaddat, maka mereka mengqadha dari kebutuhan mereka salat al-fajr, dan mereka melaksanakan wudu, dan matahari terus dalam keadaan beranjak sampai putih. Maka mereka memang benar-benar terlambat bangunnya. Faqama fasalla, maka mereka bangun dan melaksanakan salatnya qadha. Di sini kisah hadis yang ringkas, karena memang tujuannya lafadz hina sya'a, di saat Allah menghendaki dikembalikan. Wa ma hadzal hadis tawil fi kitabis shalah, menceritakan bagaimana mereka dalam keadaan terlambat dari salatnya. Dan di sana disebutkan bagaimana salat qoblal fajr. Maka diriwayatkan mereka salat sunnah dahulu qoblal fajr yang 2 rakaat, yang keutamaannya disebutkan di hadis Aisyah, rakaatain qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mereka melaksanakan 2 rakaah sunnah, kemudian setelah itu melaksanakan qadha. Lalu jika ditanya dalam keadaan mereka itu pulang dari mana ataupun sedang safar dari mana, maka jawabnya
dalam keadaan pulang dari perang Khaybar, lama raja'u min harb ma'al yahud al Khaybar, kama jaa fi riwayati Muslim dan juga Abi Daud, hina raja'u min Khaybar, disebutkan di saat mereka pulang dari perang Khaybar. Dan datang riwayat yang lebih jelas, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar an Zuhri an Ibnul Musayyib ay Sa'id Ibnul Musayyib, qala lama qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar asra lailahu hatta idza kana akhirul lail adala anit tariq summa arrasa. Maka maknanya bahwa tidurnya Nabi pada saat itu sampai terlambat setelah selesai dari perang Khaybar, asra lailahu, maka Nabi bergerak malam hari, maka pasukan Nabi berjalan malam. Kemudian di saat sudah larut malam dan kecapean berjalan malam, maka di akhir malam mereka sepakat untuk tidur. Maka serempak tidur para sahabat dan seluruh prajurit yang berjihad bersama Nabi setelah pulang dari Khaybar. Summa arrasa, kemudian mereka tertidur, dan inilah dari peristiwanya. Maka hadis ini datang dari Imam Ibnul Musayyib dari Nabi, maka jelas mursal, namun telah disambung di riwayat yang lain di Sunan Abi Daud dan juga riwayat Muslim dari Sa'id Ibnul Musayyib dari Abi Hurairah dari Nabi. Maka di dalam hadis ini jelas kapan mata hadal waqt lama raja'a min Khaybar fanamu. Wa amma fi qawlihi wa innallaha qabida arwahakum hina sya'a wa raddaha hina sya'a, maka bisa jadi Allah akan mengambil ruh kalian dan tidak mengembalikannya, dan mungkin dikembalikan. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa Allah itu maliku kulli syai', Allah memiliki segala sesuatu dari makhluknya, di antaranya ruhul insan, maka roh dari manusia. Wa ruhul insan amrun muhim, ruh amrun muhim, maka roh yang ada pada kita ini perkara yang sangat penting, yang mana dia yang bisa menggerakkan anggota badan. Fala yanfa al jism al kabir al matin al qawi al jamil idza kana bidun ruh. Maka jika badan dalam keadaan kekar, kuat, jamil, walakin biduni ruh fala yanfa, khalas maut, tastahik at-turab, maka tanah dan cacing lebih berhak untuknya, karena sudah tidak ada ruh. Tinggal di rumah pun akan membusuk. Maka ar-ruh syai' muhim lil insan, dia perkara yang sangat penting. Maka Allah Jalla wa Ala idza nama ibnu Adam faruhuhu indahu, maka Allah akan menjaga ruhnya. Idza syaa qabadaha min badaniha wa asbahal insan mayitan la yastati ay amalin. Maka jika diinginkan dia tidak pernah bangun lagi dan menjadi mayit. Wa idza syaa raddaha ila badaniha, maka jika Allah menginginkan dikembalikan kepada badannya dan dia akan hidup di paginya. Maka apa doa di saat kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana.
Fahada dalil ala anna Allah raja'a lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Wa kadzalika lama doa tidur bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa kadzalika dzukira huna ala anna hadzal maut, bahwa tidur itu adalah kematian. Maka ini juga hadis yang menjelaskan bahwa orang yang tidur itu ruhnya berada di tangan Allah, seperti juga di dalam ayat Al-Quran. Lama qala ta'ala fi kitabihil karim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya, maksudnya ketika tidurnya, dan memegang jiwa orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya, sehingga orang yang mati Allah akan memegang dia dan tidak mengembalikannya, maka dia terus mati. Dan Allah juga mengembalikan bagi mereka yang memang belum waktunya mati di waktu tidurnya, maka dia, Allah Jalla wa'ala, menahan jiwa orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maka kalau usia kita memang sudah expire, malam ini tidak akan pernah bangun, maka di malam terakhir dia tidur, besoknya sudah tidak dikembalikan oleh Allah ila ajalin musamma, maka sudah ditentukan waktunya, ya sudah meninggal. Namun Allah masih mengembalikan terus kepada kita, maka kita tetap terus salat fajar bangun dan salat malam bangun, karena Allah masih menginginkan kita hidup. Dan jika Allah tidak menginginkan kita hidup, maka tidak akan pernah dilepaskan kembali. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang-orang yang berfikir. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Al muadzin yuadzin barakallahu fikum.